Sebagai salah satu karya sastra tertua di dunia, epos atau wiracarita Mahabharata menyajikan rangkaian kisah yang begitu menarik untuk kita ikuti. Kepiawaian dari Resi Vyasa atau Biasa sebagai pengarang dari kitab Mahabharata ini mengemas pesan-pesan moral ke dalam sebuah alur cerita yang begitu menarik, yang syarat dengan berbagai intrik dan konflik, menjadikan kisah Mahabharata begitu masyhur di seluruh dunia. Dan kita semua pastinya sudah sangat familiar dengan kisah Mahabharata ini, yang pada intinya alur cerita utama dari Mahabharata adalah pertikaian antara 5 Pandawa dengan 100 Kurawa, yang masing-masing pihak saling berebut hak atas tahta di kerajaan Kuru yang beribu kota di Hastinapura. Selama ini, kebanyakan dari kita berpandangan bahwa Pandawa itu identik sebagai pahlawan alias peran protagonis, dan Kurawa sebagai penjahatnya alias peran antagonis. Namun apakah pandangan seperti itu seluruhnya benar? Kita akan bisa lebih memahami apa yang sebenarnya terjadi atau akar permasalahan sebenarnya setelah kita mengikuti alur cerita dalam video ini. Jika kalian pengen tahu tentang tokoh penting maupun peristiwa apa saja yang terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia, Retiura akan mengungkapkan segalanya. Kisah bermula dari krisis kepemimpinan di kerajaan Kuru yang beribu kota di Hastinapura. Beberapa masa sebelum kelahiran para Pandawa dan Kurawa, kerajaan Kuru dipimpin oleh seorang raja yang bernama Santanu, di mana Raja Santanu ini beristrikan seorang dewi yang disucikan oleh umat Hindu di India, yakni Dewi Gangga. Sebelum menikah, antara Dewi Gangga dan Santanu terikat dalam sebuah perjanjian, yang mana apapun yang akan dilakukan oleh Dewi Gangga, Santanu tidak berhak untuk memprotes atau menanyakannya, apapun itu. Beberapa tahun kemudian, perkawinan itu dianugerahi seorang anak, yang begitu lahir kemudian langsung dilanjutkan ke Sungai Gangga oleh ibunya alias Dewi Gangga. Santanu yang melihat perbuatan istrinya itu tidak bisa berbuat apa-apa meskipun marah, karena dia teringat akan janji yang dia ucapkan dulu ketika sebelum menikah. Begitu seterusnya hingga kelahiran anak yang ketujuh. Dewi Gangga pun tetap menghanyutkan bayi yang baru dilahirkannya itu. Hingga tibalah saatnya Dewi Gangga melahirkan anak yang ke-8. Santanu yang sudah tidak bisa lagi memendam rasa amarahnya kemudian menegur apa yang dilakukan istrinya ketika Dewi Gangga akan menghanyutkan anak ke-8 yang baru dilahirkannya itu ke Sungai Gangga. Dan disitulah akhirnya Dewi Gangga menceritakan apa sebenarnya yang menjadi alasan atau penyebab dia menghanyutkan anak-anak yang baru dilahirkannya itu ke Sungai Gangga. Tentang apa yang menjadi penyebab perbuatan dari Dewi Gangga itu akan kita bahas dalam satu video tersendiri nanti. Setelah Dewi Gangga mengatakan apa yang menjadi penyebab dia melakukan perbuatan menghanyutkan anak-anak yang baru dilahirkannya itu ke Sungai Gangga, Dewi Gangga pun akhirnya meninggalkan Santanu alias berpisah, karena Santanu sudah melanggar apa yang dia janjikan dulu sebelum menikah, bahwa dia tidak akan menegur apapun yang dilakukan oleh istrinya itu. Singkat cerita, bayi ke-8 yang baru dilahirkannya itu yang bernama Dewabrata dibawa pergi oleh Dewi Gangga. Waktu terus berjalan hingga Dewabrata tumbuh menjadi dewasa. Dan saat itulah Dewi Gangga kembali menyerahkan Dewabrata kepada ayahnya alias Raja Santanu. Santanu kemudian menerima Dewabrata dan menjadikan Dewabrata sebagai putra mahkota di kerajaan Kuru. Setelah sekian lama hidup seorang diri, Raja Santanu tentunya ingin punya istri lagi. Suatu sore, dia jalan-jalan di tepi Sungai Yamuna dan melihat sosok seorang perempuan cantik yang memikat hatinya. Setelah dia dekati, perempuan itu ternyata bernama Satyawati, putri seorang nelayan di tepi Sungai Yamuna. Santanu menyatakan isi hatinya ingin memperistri Satyawati. Satyawati tentunya senang saja mau dijadikan istri seorang raja. Namun, beda dengan ayah dari Satyawati. Meskipun dia senang anaknya itu menjadi istri seorang raja,
Namun dia tidak ingin jika Satyawati nantinya tidak memperoleh apapun dari pernikahannya itu. Dia ingin Santanu membuat janji bahwa keturunan Satyawati lah yang kelak akan menjadi pewaris di kerajaan Kuru. Dengan berat hati, Santanu yang sudah mempunyai anak Dewabrata yang sekarang menjadi putra mahkota tentunya tidak ingin membuat hati Dewabrata kecewa. Maka meskipun Santanu begitu mencintai Satyawati, namun dia tidak ingin membuat hati putranya yakni Dewabrata kecewa, sehingga dia mengurungkan niatnya untuk memperistri Satyawati. Santanu pun kembali ke istana dengan hati bersedih, hingga dia jatuh sakit. Begitu ceritanya. Nah, Dewabrata mengetahui ayahnya sakit, berusaha mencari tahu apa penyebab sakit ayahnya itu. Setelah mencari tahu informasi kesana kemari, akhirnya Dewabrata tahu apa yang menjadi penyebab sakit ayahnya itu. Maka Dewabrata menemui Satyawati dan melamar Satyawati untuk jadi istri ayahnya. Saat itulah Dewabrata bersumpah bahwa dia tidak akan menikah seumur hidup agar nanti tidak terjadi perselisihan antara keturunannya dengan keturunan Satyawati. Dewabrata mengebiri dirinya agar dia benar-benar tidak bisa punya keturunan. Karena sumpahnya yang begitu kuat itulah, maka Dewabrata dianugerahi nama oleh ayahnya dengan nama Bhisma, yang artinya yang mengundang ketakutan atau yang mengerikan atau yang memiliki sumpah yang sangat amat kuat. Sejak saat itulah maka Satyawati menjadi istri dari Raja Santanu dan perkawinan mereka dianugerahi dua orang putra yakni Citranggada dan Wicitrawirya. Citranggada dan Wicitrawirya begitu disayangi oleh kakak tirinya yakni Dewabrata alias Bhisma. Mereka diajarkan berbagai ilmu kanuragan maupun ilmu pemerintahan oleh Bhisma. Setelah kehadiran Citranggada dan Wicitrawirya, maka tahta di kerajaan Kuru secara otomatis berada di tangan Citranggada. Namun sayangnya Citranggada sebagai putra sulung atau calon penerus dari kerajaan Kuru gugur dalam sebuah pertempuran dengan kerajaan lain, sehingga adiknya Wicitrawirya yang akhirnya menjadi calon penerus di kerajaan Kuru. Sebagai calon seorang raja, tentunya Wicitrawirya butuh seorang istri. Dan untuk itulah akhirnya Bhisma mencarikan calon istri untuk adik tirinya itu. Hingga sampailah dia di negeri Kasi, yang mana negeri Kasi ini memiliki 3 orang putri yakni Amba, Ambika, dan Ambalika. Ketiga putri kerajaan Kasi itu pun akhirnya diboyong oleh Bhisma ke Hastina untuk diberikan kepada adiknya Wicitrawirya. Namun Dewi Amba yang sebenarnya menaruh hati pada Bhisma menolak untuk dijadikan istri oleh Wicitrawirya. Bhisma sebenarnya juga menaruh hati pada Amba, namun karena dia terikat akan sumpah yang dia ucapkan dulu, maka dia menolak keinginan Amba. Untuk menakut-nakuti Amba, Bhisma membentangkan busur panahnya dan meminta Amba untuk menjauh darinya. Namun tanpa sengaja anak panah terlepas dari busurnya dan menancap di dada Amba, sehingga Amba pun menemui ajal. Sebelum meninggal, Amba bersumpah bahwa dia akan membalas apa yang dilakukan oleh Bhisma dan akan menjemputnya kelak dalam sebuah peperangan besar di mana dia akan menitis pada orang lain. Wicitrawirya meninggal karena sakit sebelum dia mempunyai keturunan dengan Ambika dan Ambalika. Dengan meninggalnya Wicitrawirya, maka pupus sudah harapan Satyawati, karena sudah tidak ada lagi keturunannya yang bisa menjadi penerus tahta di kerajaan Kuru. Satyawati akhirnya memutuskan untuk memanggil putranya yang lain yakni Vyasa alias Vyasa. Oke teman-teman, perlu ketahui sebelum menikah dengan Raja Santanu, Satyawati ini sudah pernah memiliki seorang suami dan seorang anak. Suaminya adalah seorang resi muda yakni Resi Parasara dan mempunyai seorang anak yang bernama Vyasa alias Abhyasa. Vyasa yang ketika itu sedang menjalani hidup sebagai seorang pertapa akhirnya memenuhi keinginan ibunya Satyawati. Agar bisa mempunyai keturunan,
Satyawati menyuruh kedua janda Wicitrawirya yakni Ambika dan Ambalika untuk menemui Byasa, putranya itu. Ketika itu Byasa yang baru pulang dari pertapa tentunya wajahnya sangat menakutkan, aut-autan dan begitu menyeramkan. Sehingga ketika Ambika menemui Byasa, dia menutup matanya. Sehingga Byasa pun mengatakan kepada Ambika bahwa anak yang nanti akan dilahirkan oleh Ambika akan mengalami kebutaan. Kemudian giliran Ambalika yang menemui Byasa. Meskipun dia dipenuhi ketakutan, Ambalika berusaha untuk tidak menutup matanya, namun dengan wajah yang pucat pasi. Sehingga Byasa berkata kepada Ambalika bahwa nanti anak yang akan dilahirkannya akan memiliki wajah yang pucat dan sakit-sakitan. Byasa juga melakukan sebuah upacara pembuahan terhadap salah satu dayak dari Ambalika yang akhirnya nanti mempunyai seorang anak yang bernama Widura. Singkat cerita, Ambika kemudian melahirkan bayi yang ternyata buta dan Ambalika melahirkan anak yang memiliki wajah yang pucat. Anak Ambika itu yang buta akhirnya diberi nama Dhritarashta dan anak dari Ambalika dinamakan Pandu. Sebagai putra sulung, seharusnya Dhritarashta menjadi raja berikutnya di kerajaan Kuru. Namun sayangnya karena kebutaannya, posisinya digantikan oleh adiknya yakni Pandu. Pandu akhirnya menjadi raja di kerajaan Kuru. Pandu yang kini menjadi penguasa di Hastinapura suatu ketika berburu di hutan. Ketika itu dia memanah sepasang rusa yang sedang bercinta dan ternyata rusa itu adalah penjelmaan dari seorang pendeta sakti yang akhirnya mengutuk Pandu bahwa Pandu akan mati ketika dia bercinta dengan istrinya. Karena itulah Pandu akhirnya ketakutan dan dia mengalami putus asa karena dia tidak mungkin lagi mempunyai keturunan yang bisa meneruskan tahta di kerajaan Kuru. Karena bagaimanapun untuk mempunyai keturunan dia harus melakukan percintaan dengan istri-istrinya itu. Pandu yang setengah frustasi akhirnya memilih lengser ke Prabon dan menyerahkan tahta di kerajaan Kuru kepada kakaknya yang buta, Dhritarashta. Pandu kemudian memilih menjalani hidup sebagai pertapa dengan ditemani oleh dua orang istrinya yakni Kunti dan Matri. Kunti yang memiliki keahlian memanggil para dewa akhirnya melakukan sebuah upacara memohon kepada para dewa agar mereka dikaruniai keturunan meskipun tanpa melalui hubungan badan. Dan para dewa pun mengabulkan apa yang menjadi permintaan mereka dengan memberikan 3 orang anak kepada Kunti yakni Yudhishthira, Bima, dan Arjuna dan menganugerahkan kepada Matri 2 orang putra kembar yakni Nakula dan Sadewa. Dhritarashta yang buta mempunyai istri Gandhari yang memberinya 100 orang anak dan Pandu yang beristri Kunti dan Matri mempunyai 5 orang anak yang dikenal sebagai Pandawa. Suatu ketika Pandu yang lupa akan kutukan yang ditimpakan pada dirinya melakukan hubungan badan dengan Matri istrinya, sehingga saat itulah dia meregang nyawa menemui ajalnya. Dan Matri memilih mengakhiri hidupnya sebagai tanda bakti kepada suaminya dengan melakukan upacara sati, yakni dengan menceburkan dirinya ke dalam kobaran api. Hingga tiba saatnya Kunti membawa kelima anaknya itu kembali ke istana Hastina untuk meminta haknya sebagai pewaris tahta di kerajaan Kuru yang saat itu berada di genggaman Dhritarashta. Maka sejak saat itulah muncul berbagai perselisihan dengan berbagai intrik konflik antara Pandawa dan Kurawa, di mana para Kurawa berusaha untuk menyingkirkan Pandawa yang dianggap merebut hak mereka sebagai pewaris tahta di kerajaan Kuru. Para Kurawa tentu saja tidak ingin hak mereka jatuh ke tangan Pandawa yang merupakan adik sepupu mereka. Apa yang dilakukan oleh para Kurawa semakin menjadi karena mereka mendapatkan hasutan dari paman mereka yakni Sangkuni yang merupakan saudara dari ibu mereka Gandhari. Sangkuni selalu menghasut para keponakannya itu agar mereka tidak mengalah dengan Pandawa karena merekalah yang sebenarnya lebih berhak ketimbang para Pandawa sebagai penerus tahta di kerajaan Kuru. Berbagai upaya diplomasi dilakukan untuk mendamaikan Pandawa dan Kurawa. Namun upaya yang dilakukan oleh para sesepuh Hastina itu tidak membuahkan hasil
Hingga akhirnya pertikaian antara Pandawa dan Kurawa mencapai klimaksnya pada sebuah perang besar, yakni Perang Bharatayuddha di Padang Kurukshetra, sebuah wilayah yang disucikan oleh umat Hindu di India. Perang itu akhirnya dimenangkan oleh pihak Pandawa, meskipun Pandawa harus menerima kerugian yang sangat besar. Meskipun menang, namun dia menderita kerugian yang sangat besar, baik itu materi maupun jiwa, sehingga jika nanti terjadi sebuah perang lagi, maka pemenang itu tidak mungkin akan mengalami kemenangan lagi. Sebuah perang yang menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, di mana seluruh Kurawa akhirnya binasa di Padang Kurukshetra, dan dari pihak Pandawa sendiri hanya sedikit yang masih hidup, diantaranya para Pandawa itu sendiri.